Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Andri Mustafa, NPM 002 dari Kelautan A 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang serba-serbi terumbu karang untuk memenuhi tugas praktikum ekologi laut tropis. Ini merupakan tugas akhir yang bersifat individu. Oke, mari kita lanjut. Nah, yang pertama itu sebelum mengenal lebih jauh tentang terumbu karang, kita tuh harus tahu dulu itu apa itu terumbu karang. Nah, ternyata terumbu karang itu terbagi menjadi tiga pengertian loh. Ada terumbu, karang, dan terumbu karang. Nah, masing-masing pengertian itu apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Menurut Aryulina 2004 dan P. Chester 2005, terumbu adalah batuan sedimen yang tersusun dari kapur. Nah, terumbu ini merupakan hasil dari simbiosis mutualisme antara zooxanthella dengan hewan karang. Nah, zooxanthella itu apa sih? Zooxanthella itu adalah sejenis Dinoflagellata yang bersimbiosis dengan si hewan karang itu sendiri dan menghasilkan zat kapur atau biasa disebut dengan eh, koralit atau kalsium karbonat. Nama ya senyawa kimianya itu CaCO3. Nah, kemudian pengertian dari karang adalah sekelompok hewan yang menghasilkan kapur sebagai penyusun terumbu. Kemudian terumbu karang itu adalah suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas koral. Jadi, terumbu karang itu memiliki tiga pengertian, yaitu ada terumbu karang dan terumbu karang. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Saya harap sudah. Oke, mari kita lanjut. Nah, kemudian sebutkan dan jelaskan secara singkat proses reproduksi karang. Nah, setiap makhluk hidup kan semua bereproduksi ya, termasuk juga karang. Nah, apa aja sih reproduksi yang ada pada karang? Nah, untuk reproduksi pada karang itu terbagi menjadi dua, itu ada seksual dan aseksual. Nah, untuk seksualnya itu ada mass spawning dan brooding. Untuk aseksualnya itu ada budding dan fragmentasi gitu. Nah, seperti yang kita tahu untuk reproduksi seksual ini kan dia terjadi percampuran eh, sel jantan dengan sel betina. Nah, kemudian untuk aseksual ini dia bisa berupa dari patahan polipnya, kemudian terbawa arus, dan juga bisa yang lain-lain begitu. Nah, mari kita lanjut. Kemudian di terumbu karang itu ada akropora dan ada non akropora. Apa sih bedanya akropora dan non akropora? Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau terumbu karang itu kan memiliki koralit atau zat kapur, tapi tidak semua loh hewan karang itu menghasilkan zat kapur. Nah, di sini ada akropora. Nah, jadi ya, si terumbu karang ini dibagi menjadi dua, itu ada karang hermatipik dan karang ahermatipik. Nah, untuk karang ahermatipik itu yaitu karang yang dapat menghasilkan terumbu atau karang keras. Kemudian dan yang ahermatipik ini dia terumbu karang yang tidak bisa menghasilkan terumbu atau biasa disebut dengan soft coral. Nah, dari karang ahermatipik itu dibagi menjadi dua, itu ada acropora dan acropora. Nah, untuk pengertiannya, akropora itu ialah memiliki aksial dan radial koralit. Kemudian yang non akropora hanya memiliki radial koralit. Apa sih bedanya aksial dan radial koralit? Nah, aksial koralit itu koralit yang tumbuh berada di ujung eh, terumbu karang gitu yang pertumbuhannya itu ke atas. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini yang putih-putih ini aksial koralit, teman-teman. Nah, kemudian untuk radial koralit itu apa sih? Nah, radial koralit itu dia yang tumbuh di sekitar si terumbu karangnya itu. Nah, jadi untuk Acropora ini dia ada yang tumbuh koralitnya, ada yang tumbuh ke atas dan ke samping gitu, bukan ke samping gendut ya, tapi dia apa sih namanya melebar gitu. Nah, sedangkan untuk non-acropora karena dia tidak memiliki aksial koralit, jadi dia tumbuhnya itu hanya melebar ke sisi kanan atau kiri substratnya gitu, nggak ada yang tumbuh ke atas gitu teman-teman. Mari kita lanjut. Nah,
Sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk formasi terumbu karang. Wah, formasi apa? Kayak pemain bola aja ada formasinya. Jadi terumbu karang itu memiliki 3 formasi, yaitu terumbu karang tepi atau fringing reef, terumbu karang penghalang atau berry reef, dan atol. Nah, ini di gambar di bawah ini mewakili dari formasi di atas. Yang pertama ada terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi itu adalah formasi terumbu karang yang berada di pinggiran pantai dekat dengan daratan. Nah, bisa kita lihat di sini di Fringing Reef ini ada pulau nih yang hijau. Nah, kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada terumbu karang. Nah, untuk terumbu karang penghalang atau berry reef, dia posisinya agak sedikit ke laut, ke tengah lautan gitu. Jadi dia itu tidak dekat dengan daratan gitu. Jadi dia berada di posisi lautan. Nah, bisa kita lihat di sini ada pulau, terus agak sedikit jauh. Nah, di situ ada formasi terumbu karang itu namanya berry reef. Nah, kemudian kalau atol, atol itu eh, jadi atol itu formasi terumbu karang yang terbentuk akibat pulau yang tenggelam gitu. Jadi misal ini ada Fringing Reef nih di sini, terus ada pulaunya. Tapi lama-kelamaan si pulau itu tenggelam. Nah, maka formasi terumbu karang yang ada di sebelumnya Fringing Reef itu dia akan menjadi atol gitu. Dia biasanya berada di tengah-tengah lautan gitu atau bekas pulau yang tenggelam. Begitu. Mari kita lanjut. Kemudian sebutkan dan jelaskan life form terumbu karang. Nah, life form itu apa sih? Life form itu adalah bentuk pertumbuhan terumbu karang. Nah, jadi bentuk pertumbuhan terumbu karang itu ada berbagai macam. Itu ada branching, massive, encrusting, foliose, mushroom, dan submersive. Nah, untuk branching ini dia pertumbuhannya itu seperti namanya ya, branching. Itu dia bercabang, bercabang-cabang. Seperti cabang pohon itu loh yang kayak ada di pohon itu branching. Nah, branching ini juga dia terbagi menjadi kedua acropora dan non acropora tadi. Nah, kalau yang acropora branching itu dia memiliki aksial koralit, yaitu dia pada ujungnya itu memiliki koralit berbentuk lancip begitu. Nah, sedangkan untuk non acropora itu dia disebutnya coral branching itu tidak memiliki aksial coral, jadi dia di ujung-ujungnya itu nggak ada yang putih-putih begini loh gitu. Kemudian ada massive. Nah, massive ini dia bentuk pertemuan itu padat seperti batu gitu. Nah, untuk massive ini bisa diklasifikasikan itu hanya untuk yang non acropora saja karena dia bisa kita lihat di sini pada gambar nih dia itu tidak ada bentuk pertemuannya itu yang ke atas gitu. Jadi dia hanya seperti bongkahan batu gitu atau eh, kalau di lautan itu seperti otak gitu. Kemudian ada encrusting. Nah, encrusting ini dia bentuk pertemuannya itu mengerak. Jadi dia mengikuti si apa substratnya teman-teman. Nah, si encrusting ini dia juga terbagi ke acropora dan non acropora. Nah, kalau yang yang acropora itu dia memiliki pertemuan aksial koordinatnya itu yang ke atas gitu. Jadi nanti di substratnya ini yang itu seperti karak itu tadi ada yang cucuk-cucuknya yang lancip-lancipnya itu. Nah, itu namanya yang acropora dan yang non acropora itu ya seperti biasa mengikuti substratnya. Kemudian ada folios. Folios ini berbentuk seperti meja gitu. Maaf, maaf, maaf. Bukan meja. Folios itu berbentuk seperti bunga atau lembaran-lembaran gitu, lembaran-lembaran yang lebar gitu. Kalau diibaratkan itu kayak bunga mawar, teman-teman. Jadi folios ini bentuk pertemuannya sama seperti kelopak mawar gitu. Dia berlembar-lembaran gitu membentuk seperti kelopak. Nah, kemudian ada tipe mushroom. Nah, untuk pertemuan mushroom ini dia ya itu seperti jamur gitu, seperti namanya jamur. Dan untuk yang submasif ini dia bedanya dengan yang masif adalah kalau yang submasif itu dia kokoh gitu. Kalau yang masif itu kan berbentuk seperti batu. Nah, kalau yang submasif ini bisa berbentuk seperti gada yang kuat dan kokoh begitu teman-teman. Mari kita lanjut.
Kemudian apa saja sih yang menjadi faktor pembatas bagi terumbu karang? Nah, di sini terumbu karang itu juga memiliki faktor pembatas, teman-teman. Yang pertama ada cahaya matahari. Kan tadi si terumbu karang ini bersimbiosis dengan zooxanthella ya. Nah, dia juga si zooxanthella ini perlu cahaya matahari untuk berfotosintesis. Makanya cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan karang. Nah, pengaruh lainnya itu yaitu ke kedalaman gitu. Jadi, terumbu karang ini biasa hidup di kedalaman 0 sampai 200 meter, teman-teman. Jadi dia, terumbu karang ini hidup pada zona, afotik atau zona yang masih, terkena cahaya matahari, gitu. Nah, kemudian, itu gelombang. Gelombang ini juga berpengaruh terhadap, terumbu karang gitu. Jadi kalau gelombangnya besar, nanti si terumbu karangnya rusak gitu. Kemudian ada salinitas. Nah, salinitas ini juga berpengaruh terhadap, salinitas ini juga termasuk ke dalam faktor pembatas. Nah, kenapa? Karena si salinitas ini dia berpengaruh terhadap, pembentukan koral, teman-teman. Jadi kan tadi si yang khusus karang hermatipik ini dia, bersimbiosis ya dengan zooxanthella itu menghasilkan koral. Nah, si zat-zat, ininya, kimianya itu berasal dari si salinitas ini, gitu teman-teman. Kemudian ada, sedimentasi gitu. Nah, sedimentasi ini bergantung, eee itu dia hubungannya dengan substrat, teman-teman. Nah, jadi si karang ini dia hidup di sedimentasi yang rendah gitu atau biasa hidup di substrat berbatu atau berpasir gitu. Jadi dia tidak bisa hidup di substrat yang berlumpur dan yang sedimentasinya tinggi. Itu kenapa? Karena si partikel sedimen ini nantinya akan menghalangi cahaya yang masuk gitu. Jadi kan nanti si sedimen ini akan membuat air keruh gitu kan. Makanya, kenapa si terumbu karang ini, hidup pada sedimentasi yang rendah gitu. Kemudian, yang lainnya itu ada dissolve oksigen, terus ada, arus juga dan yang lain-lain gitu, teman-teman. Mari kita lanjut. Kemudian, apa sih fungsi dan manfaat terumbu karang bagi, berbagai bidang? Ternyata banyak loh fungsi dan, terumbu karang. Yang pertama, sebagai habitat ikan. Tadi kan, terumbu karang itu pengertian itu, ekosistem ya, ekosistem terumbu karang. Nah, di ekosistem terumbu karang itu dapat hidup berbagai macam ikan. Nah, si ikan ini di, terumbu karang itu dia bisa spawning, bisa feeding, bisa nurturing. Nah, jadi si ikan ini, bisa berkembang biak, mencari makan, dan, pemijahan di terumbu karang. Itu, kenapa di ekosistem terumbu karang itu banyak ikan. Kemudian dari sisi ekonomi itu bisa dijadikan tujuan pariwisata. Nah, teman-teman tahu nggak terumbu karang ini merupakan, suatu ekosistem yang, cantik loh gitu. Maksudnya di terumbu karang ini memiliki bentuk yang bermacam-macam, yang warna-warni itu. Nah, yang warna-warni yang dihasilkan dari, si zooxanthellanya itu. Jadi, para wisatawan banyak yang tertarik nih untuk melihat terumbu karang, makanya bisa dijadikan, tujuan pariwisata. Kemudian dari segi keilmuan atau dari segi pendidikannya bisa dijadikan objek penelitian. Seperti saya ini dari, ilmu kelautan ini suka sekali meneliti tentang terumbu karang. Itu, pokoknya dari segala faktor tentang terumbu karang itu, diteliti gitu. Oke, itu untuk fungsi dan manfaat terumbu karang. Mari kita lanjut. Nah, teman-teman, karang juga itu, banyak spesiesnya loh, tapi di sini saya akan menyebutkan 3 macam saja, karena kalau disebutkan semua bisa nyampe lebaran nanti videonya. Nah, yang spesies yang akan saya sebutkan itu ada Gymnodinium microadriatum dan, eee, Porites lobata dan Porites lutea gitu. Jadi, kami para peneliti itu, tidak meneliti terumbu karang itu dari Allah, aduh maaf ya teman-teman bersin. Jadi, kami para peneliti itu tidak meneliti terumbu karang itu berdasarkan spesies, teman-teman. Tapi kita, karena spesies yang terlalu banyak, nanti kita pusing sendiri. Makanya kebanyakan peneliti itu dia menelitinya, eee,
hanya sebatas bentuk pertemuannya aja gitu. Gitu karena bentuk pertemuan karang itu kan bisa dibedakan gitu kan. Kalau dari spesiesnya itu cukup sulit teman-teman untuk dibedakan. Tuh, jadi untuk spesies ini hanya untuk orang-orang yang terlatih dan ahli di bidangnya gitu teman-teman. Mari kita lanjut. Nah, wah apa ini? Ini adalah anatomi terumbu karang. Nah, di anatomi ini saya akan menyebutkan bagian-bagian berdasarkan nomornya teman-teman. Di sini ada nomor 1, itu merupakan tentakel. Tentakel si terumbu karang. Jadi si karang ini memiliki tentakel teman-teman. Kalau yang untuk air mati pik itu dia memiliki 6 tentakel. Dan untuk yang air mati pik itu memiliki 8 tentakel. Nah, eh, untuk yang nomor 2 ini itu adalah bagian perut bagian bagian gastrodermis teman-teman. Untuk yang nomor 3 ini bagian mulut. Nah, kenapa karang memiliki mulut? Karena selain berfotosintesis, karang juga mencari makannya melalui tentakel ini teman-teman. Nah, di tentakel ini terdapat sel penyengat atau nematosis. Ya, nematosis deh kalau nggak salah. Nah, jadi sel penyengat itu digunakan untuk menangkap mangsanya, kemudian dimakan melalui mulut. Nah, untuk yang nomor 4 ini itu ada septum. Kemudian yang nomor 5 itu ada mesoglea, dan yang nomor 6 ini ada basal plea, teman-teman. Itu adalah bagian-bagian dari anatomi terumbu karang, teman-teman. Nah, udah ya, segitu aja materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan paham tentang sedikit paham tentang terumbu karang. Kalau teman-teman mau lebih paham lagi, yuk masuk ke lautan dan kita akan belajar terumbu karang bareng. Begitu teman-teman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Lewat 2 menit.